Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Biar kiranya Tuhan terus menolong kita, memberikan kita haus dan lapar untuk mengenal kebenaran firman-Nya. Tema kita hari ini di dalam rangka bulan keluarga adalah kekuatan sebuah janji. Bacaan kita terambil dari Injil Matius 5 ayat 37 yang berbunyi demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lewis Smedes, seorang penulis berkata, di tengah maraknya janji yang dilanggar, masih ada banyak orang yang bisa menepati janjinya. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai kesulitan, karena mereka pernah berjanji. Mereka tetap bertahan di tengah kasih yang mulai membeku. Mereka tetap tinggal bersama orang-orang yang seringkali menyebalkan. Betapa luar biasanya kekuatan sebuah janji. Ketika seorang berjanji, ia menggapai masa depan yang penuh ketidakpastian dan memberikan kepastian dalam satu hal, yakni ia akan ada di sana apapun keadaannya. Janji memberikan harapan kepada siapa saja, termasuk diri sendiri. Orang yang berjanji untuk tekun, ia sedang berkata kepada dirinya sendiri, kamu akan bisa melakukannya. Janji juga memberi harapan kepada orang lain. Bagi Anda yang sudah menikah, masih ingat janji pernikahan yang pernah Anda ucapkan kepada pasangan kita sekian tahun atau berpuluh tahun yang lalu? Janji untuk setia dan mengasihi di saat suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kelebihan ataupun terbatas, sampai maut memisahkan. Janji ini memberikan harapan bagi keluarga, secara khusus bagi pasangan kita. Namun sayang banyak orang yang mengingkari janjinya, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi banyak orang. Dalam iman kekristenan memang kita tidak boleh bersumpah, melainkan berjanji. Mengapa demikian? Karena ketika bersumpah kita mendasarkannya kepada sesuatu hal selain diri kita yang sebenarnya ada di luar jangkauan atau kuasa kita. Hanya Tuhan yang berhak untuk bersumpah karena Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu. Meskipun demikian, bukan berarti kita bisa seenaknya berjanji dan kemudian tidak berupaya untuk menempatinya. Dalam kehidupan rumah tangga, ada banyak janji yang perlu kita upayakan untuk menepatinya. Janji kepada istri untuk pulang ke rumah lebih awal agar dapat menikmati makan malam bersama keluarga misalnya. Atau janji mengajak anak-anak di waktu libur, dan ada banyak lainnya. Ketika kita mengingkari janji, bukan hanya memupuskan harapan mereka terhadap kita, namun juga merugikan diri sendiri karena kita berdusta, dan mereka selanjutnya sulit mempercayai perkataan kita. Ada kalanya kita sudah berusaha memenuhi janji itu, namun pada akhirnya kita tidak mampu menepatinya. Alangkah baiknya dengan rendah hati kita mengakui kesalahan kita, meminta maaf dan berupaya memperbaiki diri. Mari kita meneladani pribadi Allah yang tak pernah berdusta. Ketika ia berjanji pasti akan digenapi. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketika kita menempati janji, kita memuliakan Allah dan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Mari kita berjuang menjadi pribadi yang belajar menempati janji kepada pasangan, anak-anak, dan orang-orang di sekitar kita. Amin.